Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Marzuki, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Utara, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasa-jasanya dalam pendidikan Indonesia yang berjuang keras untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia. Untuk mengenang jasa beliau sampai sekarang setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Walaupun demikian, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Beliau juga menyatakan bahwa pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam konteks pendidikan, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak. Hal ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tut uri handayani. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan dengan menganggap murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Selain itu, saya menganggap kelas yang hening merupakan gambaran dari kegiatan belajar yang efektif. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Jika murid mencapai nilai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah memahami setiap materi yang saya sampaikan, karena fokus saya kepada ketercapaian materi. Hanya meminta murid untuk menghafal materi, sehingga saya merasa gagal ataupun mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini ternyata tidak tepat. Bahkan terkadang saya merasa selama ini saya telah membunuh karakter mereka sebagai anak, memaksa kehendak saya sebagai orang yang lebih tahu segalanya dibandingkan mereka. Seharusnya saya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Artinya, murid diberi kebebasan dalam berkreasi, berekspresi, dan mengungkapkan pendapat sesuai dengan model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Selain itu, seharusnya saya juga melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya harus menjadi fasilitator pembelajaran dengan menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar murid, memberi petunjuk, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selain itu juga, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan anak lainnya. Menghargai karakter setiap murid dengan memberikan mereka kebebasan ataupun kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan seluruh peserta didik. Saya akan membiarkan mereka memilih cara belajarnya sendiri, akan memberi kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Saya tidak akan memaksa anak untuk mengerjakan suatu kegiatan sampai selesai dan baru saya menilainya, karena kemampuan anak hanya bisa dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Saya akan membangun semangat anak dengan kata-kata yang mampu membangkitkan gairah murid dalam belajar dengan tidak mendoktrin dan menghukum mereka. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Selain itu, saya juga tidak memaksa anak untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih, akan tetapi saya lebih membangun tanggung jawab pada anak untuk bisa bertanggung jawab apa yang menjadi kewajiban mereka. Saya juga akan melakukan pembelajaran yang menuntun, karena tugas seorang guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Demikian paparan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.